Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozaki Maulidia dari kelas 12 DJ Thompson. Pada kali ini saya ingin menjelaskan jawaban terkait uji kompetensi bab 2 tentang KD 3.2. Adapun soalnya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan hukum adalah proses penegakan hukum di mana hukum berperan dalam melindungi, menjamin, serta memelihara seluruh kepentingan masyarakat yang heterogen. Dan sedangkan penegakan hukum adalah bahwa dalam proses penegakan hukum berperan dalam menegakkan serta memastikan berfungsinya norma-norma hukum agar setiap bentuk pelanggaran memiliki pedoman khusus untuk dapat diselesaikan. Soal yang kedua, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak terlaksana? Karena kedua hal tersebut saling berhubungan. Karena apabila terdapat seseorang yang melanggar hukum dan tidak dihukum, maka negara tersebut akan banyak mengalami permasalahan serta menghasilkan masyarakat yang tidak berguna. Yang ketiga, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dengan sebuah negara demokrasi? Karena negara demokrasi menganut sistem negara hukum, di mana hukum merupakan suatu hal yang paling penting dalam negara demokrasi, yang dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Yang keempat, bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat serta KPK dalam penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah orang yang menyelidiki dan menangkap tersangka. Hakim adalah orang yang memberi keputusan setelah melaksanakan pemeriksaan. Jaksa adalah orang yang mengajukan perkara tentang tuduhan serta tuntutan hukum. Advokat adalah orang yang memberi nasihat, membela serta mewakili seorang klien. Sedangkan KPK adalah orang yang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap seseorang yang terpidana korupsi. Terus yang kelima, mengapa terjadi pelanggaran hukum? Karena penegakan hukum yang tidak bagus dan jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang memberi celah terhadap para pelanggar. Alasan utamanya itu karena terjadinya kesenjangan ekonomi yang disebabkan ketidakmerataan antar golongan. Yang keenam, deskripsikan contoh-contoh perilaku yang mewujudkan ketidakpastian hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga yaitu yang pertama, tidak mematuhi perintah orang tua, berbohong terhadap kedua orang tua, dan yang ketiga adalah tidak mendengar nasihat orang tua. Di lingkungan sekolah adalah yang pertama, tidak mematuhi aturan sekolah, tidak sopan terhadap guru, dan memilih-milih dalam pergaulan. Sedangkan di lingkungan masyarakat itu yang pertama, membuat kekacauan di lingkungan sekitar, tawuran, dan tidak mematuhi aturan lalu lintas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.